TKP-nya beda. TKP-nya beda dengan prarekonstruksi, apalagi sama film, kejauhan. Foto-foto yang beredar di Facebook, ditemukannya jenazah Eki dan korban Vina, itu bukan foto-foto yang sebenarnya. Orang mati, ada orang mati wajar, ada orang mati nggak wajar. Nah, ini pasti meninggalnya nggak wajar nih. Aku percaya, ada oknum-oknum yang memang mengambil kasus ini sebagai ajang pansos, udah gitu aja. Kalaupun mereka tujuannya seperti itu, aku bilang salah. Ini masalahnya jadi merembet kemana-mana masalahnya. Kalaupun ini nanti dibongkar, banyak pihak yang bakalan ketar-ketir. Apanya yang dibongkar? Kasus aslinya. Berarti ini kasus palsu nih? Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan dari dunia lain. Aku semangat sekali hari ini, Kiatmo. Oke. Karena setelah sekian lama kita minggir dari kasus Vina, kita harus masuk lagi. Ya, mau nggak mau lah ya. Gitu. Karena ternyata ada sih perkembangan, tapi nggak terlalu signifikan ya. Ya masih mencari, masih kemunculan si A mengaku ini, si B mengaku ini gitu. Aku mau ngulik sedikit soal itu tadi yang aku bilang kemunculan. Akhirnya kemunculan setelah sekian tahun kok muncul lagi. Yang menarik adalah mantan rekan 8 terpidana di dalam yang sekarang sudah bebas. Yang katanya dia memberi kesaksian bahwa mereka tuh di dalam cerita curhat, bukan mereka pelakunya, dan mereka mengalami tindakan kekerasan pada saat pemeriksaan gitu. Kiatmo nonton itu ke cerita itu? Nonton. Mau soal aku nanya sebagai aku nggak ngerti apa Kiatmo bisa membaca karakter, wajah atau gimana. Ya. Gimana cerita orang itu menurut Kiatmo? Itu cerita orang itu cerita umum sih kalau aku bilang. Aku itu pernah punya pengalaman rumah kemalingan. Aku pikir aku pernah punya pengalaman di dalam. Enggak. Amit, coy. Ya. Aku pernah punya pengalaman kemalingan. Pas waktu malingnya ditangkap. Ditemuin kan. Kenal nggak sama orang ini? Lihat. Lu ya kenal. Tapi ya adalah beberapa mungkin tindakan-tindakan yang ya seperti itulah ya. Tindakan-tindakan seperti itu. Jadi apapun yang diceritakan sama temennya yang di dalam itu mungkin juga benar seperti itu. Mungkin juga memang benar-benar ada kejadian seperti itu. Nah, itu nanti urusannya panjang tuh. Nanti harus dibuktikan dengan beberapa hal kan. Banyak lembaga yang kena tuh. Banyak banget kalau gitu-gituan. Kejaksaan kena, terus apa ya yang ngurusin penjara-penjara kena. Makanya kita kemarin melipir dari kasusnya Vina ini. Karena kadang-kadang orang-orang kan ada orang yang ngikutin kita dari awal, ada juga yang enggak. Kalau orang yang ngikutin kita dari awal dan paham alur berpikir kita itu udah ngasih banyak clue sih sebenarnya. Bukannya aku nggak mau kesana atau gimana ya, karena memang masih keterbatasan beberapa hal kan. Tapi yang jelas mulai dari awal kasus ini muncul ke publik, terus kita ikutan nimbrung di kasus ini. Dari struktur kasusnya aja udah aneh. Aku posting di Instagram, hati-hati kalian bakal kaget. Nggak percaya, plot twist ngasih nih. Satu bukti, dibilang pasti intel nih. Pasti ada kekuatan orang dalam nih. Pasti ada kekuatan orang dalam. Apa ya? Akhirnya kan sekarang terbukti semuanya. Setelah kita terbukti semuanya seperti ini, aku mau elaborasi tentang kesaksian yang di dalam pertama. Kemudian munculnya saksi-saksi yang nggak jelas kalau aku bilang. Kita udah bahas siapa aja yang di konten kita. Saka Tatal awal. Mel. Linda. 2 kali kesurupannya Linda. Aep. Ya. Aep yang warung itu ya? Ya, yang lihat warung. Terus ini yang pernah di dalam, yang mengaku pernah di dalam. Ya kan? Ya, itu semuanya saksi-saksi yang memang harus diadu. Kan ada yang masuk akal, ada yang enggak. Ada hal-hal yang masuk akal. Ya, penyidik itu pinter lah ya. Polisi itu pinter. Kalau ini orang nggak masuk akal, ya nanti dulu. Atau kemarin muncul si orang yang dibilang teman-teman kita, netizen lah ya, yang ketangkep kok kupingnya nggak bolong. Harusnya kan kupingnya bolong. Karena kemarin orangnya udah muncul. Sebelum itu orang
kalian angkat, kalian viralkan, sebenarnya kan dia udah diperiksa sama polisi tanggal 13. Ya karena memang semuanya udah ada tindakan di balik layarnya, sebenarnya seperti itu. Dan sekarang satu persatu banyak saksi yang bermunculan, saling diadu. Nanti yang terbaru ini munculnya Pak Suroto. Siapa tuh, Ki? Pak Suroto ini yang menemukan si Vina dan Eki dan motornya pertama kali. Oh, berarti di TKP ya? Di TKP. Di TKP ditemukannya, bukan di TKP kematiannya? Di TKP ditemukannya. Yeah. Kan karena satu orang meninggal di situ, Eki, satunya meninggal di rumah sakit. Kita udah pernah bahas itu. Kalian sih nggak nyimak bener-bener. Apa yang disemprot kemarin si Peggy mau disuruh prarekonstruksi. Yeah. Itu menurut kesaksiannya si Pak Suroto ini, saksi yang sekarang lagi muncul, ini saksi kuat nih, karena nanti kesaksiannya ada 2 pendukungnya dari aparat, dari Polsek Talun yang mengevakuasi juga. TKP-nya beda. TKP-nya beda dengan prarekonstruksi, apalagi sama film, kejauhan. Terus kalau mau dibilang sama CCTV yang nggak jelas itu, screenshot CCTV, itu waduh, jauh banget. Si Pak Suroto sendiri bilang itu CCTV nggak ngarah ke situ. Tapi ya memang benar kan bisa dilihat lalu lalangnya kendaraan kalau CCTV itu ada. Oh iya. Ini pas mengarah ke situ atau setelah dari situ dikejar orang bener nggak? Dikejar orang atau mungkin ketabrak apakah? Atau mungkin memang dikejar sama orang-orang yang mentargetkan itulah. Itu harus benar-benar dicek. Sayangnya yang namanya CCTV itu punya namanya DVR kan, Digital Video Recorder. Ini buat menganalisa itu ya harus kalau polisi puslap-for lah ya. Kalau polisi puslap-for di situ. Terus ada lagi kalau aku bilang orang-orang ini perlu menemukan motif awal. Kemarin ada motif yang muncul itu katanya narkoba. Kasusnya bapaknya si Eki dibawa-bawa. Nah, gini teman-teman. Ini Indonesia bukan Meksiko yang kartelnya seperti itu. Kartelnya berani ngelawan aparat lah, aku bilang seperti itu. Mereka punya senjata, punya segala macam. Aku ceritain dikit aja. Kasus yang ada di Cirebon, penggagalan penyelundupan narkoba itu 40 kilogram sabu. Dan kemudian 180.000 pil ekstasi. Kalau motifnya memang gara-gara itu, ini jaringan Malaysia. Kalau motifnya gara-gara itu, apa kabar pabrik-pabrik yang udah ditutup di sini, digerebek benar-benar pabrik-pabrik seperti itu. Jelas-jelas kekuatannya orang yang menyelundupkan dengan produksi kekuatannya beda jauh dong. Orang-orang ini bahkan yang di daerah Tangerang ini pernah ada sampai film action banget itu, tembak-tembakan. Nah, kalian cek itu, ada beberapa beritanya kok. Kemudian ada yang di Semarang, tapi kan nggak sampai akal-akalan narget anaknya Kanit kan. Kalaupun terjadi pembunuhan paling di antara mereka ya. Iya. Kalaupun ada gitu ya. Mungkin aparat sama centeng-centengnya lah. Iya, pokoknya di circle-nya mereka aja gitu. Betul. Nggak ada yang namanya. Ya moga-moga nggak ada lah. Tapi setauku sih nggak ada. Kalau di Meksiko, di Amerika Latin gitu, ya memang banyak seperti itu. Menarik begitu Kiatmo bilang bicara soal motif, soal ya narkoboy ya, narkoba. Bahkan sampai menyangkut pautkan dengan petinggi loh. Iya makanya. Maksud aku kok bisa serandom itu akhirnya carut marutnya kasus ini tuh sampai serandom itu, berarti siapapun bisa kena senggol ini. Betul. Yang pertama kali bertanggung jawab itu sebenarnya kalau kasus ini jadi kusut, sebenarnya yang pertama kali bertanggung jawab itu inilah yang menyelidiki kasus itulah. Kenapa kok sampai nggak jelas sekarang? Iya. Ya kan. Yang kedua, yang nambah bikin pusing itu sebenarnya beberapa netizen yang ini nggak semua netizen ya. Ada netizen yang ngikutin berita, ada yang mencari tahu benar, dan ada yang ngelempar isu. Banyak banget orang-orang yang ngelempar isu. Contohnya kayak kemarin yang akhirnya muncul itu Hegi
yang dituduh jadi Eki yang kupingnya bolong itu. Bolong 2 itu. Itu kan ternyata belum terbukti. Nanti ada yang bilang Andi itu sama dengan Linda karena namanya namanya banyak banget akhirnya. Makanya karena namanya Andi Marlinda siapa gitu. Kalian nggak baca sih putusan pengadilannya. Putusan pengadilannya Andi itu sebagai apa? Apa namanya? Andi itu sebagai orang yang hubungan langsung sama Eki, punya masalah, kemudian nanti dendam menyelesaikan masalah, akhirnya lapor sama si Egi, sosok Egi ini. Kan di situ ada peran-perannya, DPO itu loh. Itu kan ada peran-perannya tersendiri. Makanya kita harus tahu motifnya dulu nih. Dari beberapa orang sekarang yang ada di situ. Itu motif untuk pembunuhan berencananya ya. Aku belum nemu kesimpulannya. Karena yang jelas kalau ini adalah pembunuhan berencana, nggak mungkin Vina masih hidup waktu itu. Oh, hilang langsung. Pasti ditemukan dua-duanya tewas sudah. Nggak mungkin ada resiko meninggalkan saksi. Malah mungkin kalau emang ini pembunuhan berencana, jasadnya nggak dari situ kali ya? Nggak bisa. Bisa jadi hilang entah di mana gitu ya? Iya, sudah direncanakan dengan baik, apalagi di waktu itu. Nah ini satu lagi, menurut Pak Suroto yang tadi, foto-foto yang beredar di Facebook, ditemukannya jenazah Eki dan korban Vina, itu bukan foto-foto yang sebenarnya. Bukan foto-foto yang sebenarnya, menurut Pak Suroto, saksi mata yang bisa dikonfirmasi sama dua aparat yang waktu itu mengevakuasi, itu bukan foto sebenarnya. Terus seperti apa keadaannya sebenarnya, ya kan? Kalian bisa cek di kesaksiannya Pak Suroto, jarak antara Eki dan Vina berapa, terus jaraknya sama motornya berapa, terus keadaan jalan di situ seperti apa, rame. Keadaan jalan di situ sewaktu itu lalu lalang kendaraan, tapi nggak ada yang berani nolong. Mungkin nggak kalau seumpamanya ada orang yang berani buang korban kekerasan ke situ dengan posisi rame, dengan kemungkinan banyak orang yang melihat, dengan kemungkinan ada CCTV. Nggak mungkin. Nggak mungkin lah ya, nggak ya, kalaupun aku pelakunya kayak nggak mungkin. Nggak tahu kalau orang lain punya kenekatan seperti itu ya. Mungkin. Tapi kayaknya enggak deh kayaknya. Terus habis itu kan memang perlu diselidiki dari awal sih ini memang. Berarti memang harus kembali ke kertas putih ya? Ya, sepertinya begitu sih. Dimulai dari penyidikan awal, kenapa bisa jadi kusut, ya kan diurai satu. Ya, pokoknya ujungnya ya dari itu. Ujungnya ini bolak-balik aku bilang, dan kalian boleh cek ke konten pertama kita sama si Bang Sadrak kan. Aku harus ucapkan ini berkali-kali biar kalian tahu alurnya. Karena memang dari kejadian tewasnya kedua orang tersebut, kita harus mikirnya gampang aja. Ini ada apa sebenarnya? Bukan langsung dikait-kaitkan ke hal yang lain. Bukan juga dikaitkan dengan kesurupannya Linda yang akhirnya menyebut nama-nama orang dan kemudian film segala macam. Enggak seperti itu. Ini kenapa ada tewasnya dua orang? Ada dua orang meninggal, ketemu dua orang meninggal. Kan orang mati, ada orang mati wajar, ada orang mati nggak wajar. Nah ini pasti meninggalnya nggak wajar nih. Sebab meninggalnya nggak wajar ini apa? Otopsinya kan ada masih. Meskipun kemarin sempat ada polemik sperma ditemukan, tes DNA segala macam, nggak usah sampai situlah. Kita otopsikan ininya aja, penyebab kematiannya aja dulu. Kalau setauku yang ada di putusan pengadilan itu trauma tumpul kan banyak banyak macamnya. Bisa jadi digebukin, bisa jadi terbentur benda keras. Karena memang ya macam-macam lah. Itu yang pertama kali harus diselidiki. Muncul lagi saksi namanya Liga Akbar. Yang bolak-balik kita udah sebut di sini. Liga Akbar bolak-balik disebut. Akhirnya dia mencabut beberapa keterangannya dia. Karena memang dikondisikan seperti itu. Ya gimana akhirnya? Banyak pihak yang sebenarnya berkompeten di masalah ini gitu ya. Keluarga Vina gitu misalnya contohnya. Menyayangkan sekali bahwa akhirnya banyak orang yang mencari panggung. Betul. Ya kan? Betul. Karena spotlight nih, semua sorot lampu ke kasus ini nih. Betul. Dan semua orang berusaha untuk ada di panggung ini gitu.
menurut Ki Atmo, ini kan yang main sana juga banyak, bukan main ya, yang masuk kan juga banyak nih, dengan berbagai macam latar belakang ilmu, berbagai macam latar belakang kepentingan. Apakah berkumpulnya banyak orang pintar beneran ya maksudnya, apakah berkumpulnya banyak orang pintar di sini akan mempermudah kasus ini menjadi terang benderang, atau justru akan membuat kasus ini semakin ke kanan ke kiri karena semua orang akhirnya punya pandangan masing-masing. Punya pendapatnya sendiri-sendiri. Ya gampangnya gini, termasuk banyak orang yang akhirnya tertarik kasus ini. Termasuk kita kan, termasuk kita. Kalau aku sendiri, apa sih aku? Cuman mau menunjukkan asumsi-asumsi yang nggak liar. Asumsi-asumsi yang nggak liar, ada bukti-bukti, juga pernyataan-pernyataannya orang-orang yang udah terlibat di situ. Tapi kan kita punya analisa, kita punya alur pikir seperti itu. Nah, aku percaya ada oknum-oknum yang memang mengambil kasus ini sebagai ajang pansos, udah gitu aja, ajang pansos banget lah ya. Kalaupun mereka tujuannya seperti itu, aku bilang salah. Ini masalahnya jadi merembet kemana-mana masalahnya merembet kemana-mana. Kalian bisa jadi berantem sama teman sendiri. Yang ngurus-ngurusin itu bisa jadi konflik sama teman sendiri, atau mungkin malah malah dihujat sama masyarakat juga seperti itu. Lah sekarang di sini aja kita berapa kali ulas mematah-matahkan kesaksian ataupun keterangannya orang-orang. Itu aja yang nggak ikut kenal Vina, nggak ikut kenal Eki, nggak ikut kenal Linda, nggak ikut kenal Peggy. Jadi merasa saudara banget ya? Iya, jadinya kayak yang pokoknya gini. Aku kenal banget. Iya. Beberapa hari yang lalu ada kelompok masyarakat Ki bahkan sampai datang menyerukan untuk kasus ini ditarik ke Mabes Polri. Maksud aku kalau sampai ini ditarik ke Mabes Polri, ya kasihan level-level di bawahnya dong, kayak Polres, Polda. Masa iya, dalam tanda kutip, masa iya nggak beres gitu, masa iya harus Mabes gitu kan? Iya kan? Iya kan? Iya. Benar. Ya aku sih nggak ngerti, agak aneh gitu ya. Berlebihan lah kalau sampai level. Tapi gimana akhirnya? Toh nggak selesai kok 8 tahun. Betul, nggak selesai, nggak jelas juga. Iya nggak jelas, selesai sih udah ya. Udah selesai, nggak jelas. Bahkan sekarang ini nanti kalau ini bukan cuman salahnya aparat kepolisian. Aparat kepolisian mungkin ada beberapa hal yang yang katanya saksi-saksi terdakwa yang bilang ada kekerasan segala macem. Lah kalau itu salah, apa kabarnya? Kok bisa sampai P21? Iya. Nah, ini aku bilang sama Bang Sadra kemarin, kalau salah error in persona nggak boleh dong sebenarnya. Iya, betul. Kan seperti itu. Iya, dia bilang iya memang harus bener yang spesifik seperti itu. Nah akhirnya yang terjadi sekarang, kalaupun ini nanti dibongkar, ini banyak pihak yang bakalan ketar-ketir. Apanya yang dibongkar? Kasus aslinya. Karena ini kasus. Berarti ini kasus palsu nih? Bukan, ini kasus asli sebagai. Ya, maksudnya, tapi apa yang ada di permukaan ini? Yang ada di permukaan ini kan belum tentu benar. Ini kasus apa? Apakah ini Kan sekarang ya, yang benar-benar. Makanya kemarin kan aku kasih lihat di putusan pengadilan itu ada namanya geng motor, pembunuhan berencana geng motor. Mana yang terbukti? Geng motornya nggak terbukti, ternyata cuman sekedar kuli bangunan. Malah geng motornya udah sekelompok masyarakat geng motor udah ngomong juga, gitu kan? Ya. Angkat suara juga akhirnya. Om Doci itu yang ngomong. Itu geng motornya nggak terbukti. Kemudian perencanaannya nggak terbukti. Tinggal ini nih, harus alat bukti segala macam, alat bukti yang dipakai untuk melakukan kekerasan, menghilangkan nyawa itu kalau nggak ada juga gimana dong? Kan harusnya itu yang disajikan di pengadilan. Ada sih, aku tahu ada di pengadilan, ada bambu segala macam diletakkan di situ, tapi derajat kekuatannya alat buktinya seperti apa ya nanti moga ditelaah ulang. Karena makanya DPO aku bilang fiktif awal mula pertama kali, orang-orang kaget, takut dong kita. DPO yang ngeluarin Polda, tapi kita bilang fiktif. Terus tiba-tiba hilang. Tiba-tiba beneran. Yang hilangin Polda juga. Iya. Oke, tadi Katma bilang kalau ini terbongkar gitu ya. Oke, aku coba ngikutin apa yang mau Ki Atmo mau. Kalau ini terbongkar,
bagaimana dengan nasib orang-orang yang sudah merasakan dinginnya lantai penjara? Ya harus direhabilitasi bener. Harus direhabilitasi bener. Kemudian ada ganti ruginya segala macam, itu juga harus diurus lah. Yang sudah-sudah sih kebetulan banyak yang enggak ya. Banyak yang enggak rehabilitasi sama kompensasinya. Rehabilitasi mungkin, pemulihan nama baik. Ya, kompensasinya yang itu ya. Betul. Kompensasinya yang kita nggak tahu kan. Nah, karena kasus ini udah jadi besar sekali, dan akhirnya sekarang masyarakat umum terbuka banget bagaimana proses-proses seperti itu dilakukan, karena ada juga, kalian cari, jangan percaya omonganku, kalian cari. Kemarin ada kasus orang hilang, terus kemudian dituduhkan ke Rian Jombang. Ya. Ternyata orangnya di Bogor, beda orang pelakunya, gara-gara dia habis melakukan kejahatan lagi. Itu seperti itu, memang banyak hal seperti itu. Cuman kita nggak bisa pungkiri juga, selain orang yang selain kesalahan-kesalahan seperti itu, prestasi juga banyak banget sih sebenarnya. Ya itu apalah ya, itu the good and the bad sebagai pembelajaran. Namun jangan belajar pakai nasibnya orang. Terakhir ya, menurut keyakinan Ki Atmo, si masalah asli ini terbongkar nggak? Salah satu keluarga yang sedang dicari-cari oleh publik, bentar lagi mau nggak mau diambil, diminta Keterangan. betul. Karena nanti dari situ bakalan jelas dari mana-mana aja ini, dapatnya orang-orang ini dari mana-mana aja. Kalau memang dapatnya dari Aep sama Deden dan itu salah, gantian masuk penjara lah mereka. Satu lagi terakhir, Ya. nambah. Tadi Ki Atmo bilang ditemukan bambu. Bambunya muda atau tua? Kenapa kalau bambu muda? Kebayang nggak kalau mangga ditemukan di situ? Mangga muda itu enak kan? Enak, Mangga tua lebih manis. lebih manis. Bayang nggak kalau yang ditemukan bambu muda? Jadi rebung loh. Jadi rebung. Sampai jumpa lagi kawan dari dunia lain.